Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Najwalila. Saya dari kelas 3D Keperawatan. Nah, saya di sini akan menelaah jurnal nasional. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, di sini ada deskripsi telaah jurnal. Yang pertama tuh ada judul jurnal. Judulnya yaitu pengetahuan ibu berhubungan dengan kepatuhan pemberian imunisasi campak. Nah, ada juga penulis atau autornya yaitu Ebrina Yosianti dan Irma Darmawati. Ada juga publikasi atau publication. Yang pertama ada link jurnal sebagai yang dicantumkan. Nah, bulan April tahun 2019, volume 7, nomor 1 dan halaman dari 92 sampai 99. Nah, selanjutnya penelaah saya sendiri dan tanggal saya menelaah yaitu 19 Agustus 2021. Selanjutnya ada tujuan utama penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian anak adalah pemberian imunisasi pada bayi. Selanjutnya ada hasil penelitian, didapatkan bahwa sebanyak 7 responden atau 20,5% dari 9 responden yang berpengetahuan baik memberikan imunisasi campak pada anaknya. Dari 10 responden yang berpengetahuan cukup tidak memberikan imunisasi campak pada anaknya sebanyak 4 atau 9,1%. Sedangkan 25 responden yang berpengetahuan kurang tidak memberikan imunisasi campak pada anaknya sebanyak 21 atau 47,7%. Selanjutnya ada kesimpulan penelitian. Kesimpulannya yaitu adanya hubungan pengetahuan ibu dengan pengetahuan pemberian imunisasi campak. Selanjutnya ada fokus utama penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah upaya kesehatan untuk menurunkan angka kematian anak adalah dengan pemberian imunisasi pada bayi. Selanjutnya ada elemen mempengaruhi tingkat kepercayaan suatu penelitian. Yang pertama, ada gaya penulisan seperti sistematika penulisan dan tata bahasa. Sistematika penulisan sudah jelas, ada nama jurnal, judul penelitian, autor, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, diskusi atau pembahasan, kesimpulan, dan referensinya. Tata bahasa yang digunakan penulis juga cukup baik, pembaca mampu menangkap isi dengan baik dan mudah. Selanjutnya ada penulisan yaitu kualifikasinya. Kualifikasi penulis sudah sesuai dengan kompetensinya yang dibuktikan dengan alamat masing-masing yaitu Ebrina Yosianti, Stikep PPNI Jawa Barat, dan Irma Darmawati, Stikep PPNI Jawa Barat. Nah, selanjutnya ada judul berupa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu menggambarkan isi penelitian secara umum. Nah, dan kekurangannya, dalam judul ini tidak ada kekurangan sama sekali ya. Nah, selanjutnya itu abstrak berupa kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya yaitu poin penting dalam penelitian sudah dijabarkan dengan lengkap pada abstrak. Nah, kekurangan juga tidak ada terdapat kekurangan dalam abstrak. Selanjutnya ada elemen yang mempengaruhi kekuatan suatu penelitian. Yang pertama, tujuan dan masalah penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pemahaman atau kepatuhan ibu dalam program imunisasi campak pada anak. Penyakit campak merupakan penyebab kematian anak-anak di seluruh dunia yang meningkat sepanjang tahun. Di dunia, diperkirakan setiap tahun terdapat 30 juta orang yang menderita campak. Pada tahun 2002, dilaporkan sekitar 777.000 kematian akibat campak di seluruh dunia. 2.200 kematian diantaranya berasal dari negara ASEAN, serta 15% dari kematian akibat campak tersebut berasal dari Indonesia. Selanjutnya ada sistematika penulisan dan konsistensi logis. Penulisan jurnal ini telah memenuhi kriteria logis dan konsisten. Sistematika penulisan jelas dan padat. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian dan hipotesis. Pertanyaan penelitian tidak dituliskan dalam jurnal penelitian ini. Nah, hipotesisnya tersirat, adakah hubungan antara pengetahuan ibu tentang penyakit campak dengan ketepatan waktu imunisasi campak?
Selanjutnya ada sasaran. Sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai balita berumur dari 1 tahun sampai 5 tahun. Selanjutnya ada pertimbangan etikal. Izin etik untuk penelitian didapat dari Komite Etik Stikep PPNI Jawa Barat. Selanjutnya ada definisi operasional. Dalam uraian ini tidak dituliskan uraian terkait definisi operasional. Selanjutnya ada metode. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian adalah survei analisis dengan pendekatan cross-sectional studi, yaitu penelitian non-eksperimental. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Sudah jelas kriteria inklusi pemilihan sampelnya, jumlah populasi dan sampel juga sudah jelas. Teknik pengambilan sampel dengan cara randomly sampling. Selanjutnya ada cara pemilihan, teknik pengambilan, dan penentuan besar sampel. Penelitian dengan membagikan kuesioner untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan dalam membawa anaknya diimunisasi. Teknik pengambilan sampel dengan randomly sampling dan cara mencari besaran sampel tidak dituliskan dalam jurnal penelitian ini. Selanjutnya data analisis. Yang pertama, analisis statik yang digunakan. Dalam jurnal ini menggunakan analisis bivariat menggunakan uji C-square. Selanjutnya ada hasil penelitian berikut pada tabel ini. Nah, langsung saja selanjutnya pembahasan temuan hasil penelitian. Ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu peneliti telah jelas membahas masing-masing variabel terikat yang diteliti. Selanjutnya kekurangannya itu pembahasan sudah jelas dan tidak ada kekurangan sama sekali. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu penelitian ini sudah menjelaskan hasil dari penelitian dan sudah menangkap antara variabel bebas dan terikatnya. Selanjutnya kekurangan. Pada kesimpulan penelitian ini tidak ada kekurangan. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.